Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Acara dan Praktek Peradilan TUN BT3. Saya Titi Nurul Askia sebagai panitra dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Faturrahman sebagai Hakim Ketua. Saya Gunawan Aprianto sebagai Hakim Anggota 1. Saya Muzakira sebagai Hakim Anggota 2. Saya Tiara Nur Aisyah Iskandar sebagai Kuasa Hukum Penggugat 1. Saya Muhammad Al-Hasyir sebagai Kuasa Hukum Penggugat 2. Saya Nima Desinta Yulandari sebagai Kuasa Hukum Tergugat 1. Saya Cindra Gita selaku Kuasa Hukum Tergugat 2. Saya Mufami Damlawido sebagai Saksi 1. Saya Mo Ilham sebagai Saksi 2. Saya Nur Saida Aprilanti sebagai ahli medis. Sebelum persidangan dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Pertama, Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. Kedua, mengenakan pakaian yang sopan. Ketiga, berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang. Yang pertama, senjata api. Yang kedua, benda tajam. Yang ketiga, bahan peledak. Dan yang terakhir, peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Yang kelima, duduk rapi dan sopan selama persidangan. Keenam, dilarang makan dan minum di ruang sidang. Ketujuh, wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. Yang terakhir, untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun video recorder dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Baiklah, pada hari ini 16 Desember 2024 sidang Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha nomor 132-G-2024 PT UN Makassar antara pihak penggugat Andi Wirawan melawan tergugat Bupati Sukamaju siap dimulai. Majelis hakim akan masuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Baik, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim perintahkan untuk semua hadirin agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah hakim anggota sudah siap? Panitera sudah siap? Siap yang mulia. Baik, sidang Pengadilan Negeri Tata Usaha Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha nomor 132-G-2024 PT UN Makassar antara pihak penggugat Saudara Andi Wirawan melawan tergugat Bupati Sukamaju pada hari Senin 16 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silahkan hadirkan pihak penggugat dan pihak tergugat untuk memasuki ruang sidang. Kepada penggugat dan tergugat dimohon untuk memasuki ruang persidangan. Silakan. Silakan. Saudara penggugat, dalam persidangan ini, apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Saya bersama kuasa hukum saya. Dalam perkara ini, kami Muhammad Al-Hasyir SHMH dan Tiara Nur Aisyah Iskandar SHMH pada kantor advokat dan konsultan hukum Mutiara Laut Firm yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo nomor 20 Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kami adalah kuasa hukum dari penggugat yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2024 akan mendampingi penggugat untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai. Saudara kuasa hukum, penggugat apakah membawa surat kuasanya? Iya, yang mulia. Tolong dibawakan ke depan. Oke, silakan.
Baik, saudara tergugat. Dalam persidangan ini, apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Dalam perkara ini, saya Citra Gita SHMH selaku advokat atau penasihat hukum dan rekan saya, Nimade Sinta Ayu Wulandari SHMH pada kantor advokat yang beralamat di Jalan AP Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, adalah kuasa hukum dari Bupati Sukamaju berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2024 akan mendampingi tergugat untuk beracara di persidangan hingga kasus ini selesai. Apakah bawa surat kuasa? Iya yang mulia. Tolong dibawakan. Oke, silakan. Saudara tergugat, apakah saudara telah menerima salinan surat gugatan dari pihak penggugat? Sudah yang mulia. Apakah saudara telah memahami isinya? Iya yang mulia. Apakah telah memahami isinya? Mohon maaf yang mulia, kami sudah membacanya. Namun kami belum dapat memahami secara detail isi dari gugatan yang telah disampaikan oleh pihak penggugat. Dikarenakan pihak penggugat baru memberikan salinan surat gugatan kepada kami beberapa jam sebelum persidangan ini dimulai yang mulia. Baik, saudara penggugat dan tergugat sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih dan tenang baik buruknya perkara ini diputus oleh pengadilan. Untuk itu, saudara akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi. Saudara kuasa penggugat, apakah mempunyai mediator sendiri? Tidak yang mulia. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat? Tidak. Baik, karena tidak ada yang mengajukan mediator bebas, jadi majelis akan menunjuk mediator untuk proses mediasi ini. Saudara penggugat dan tergugat, saya akan memberi kesempatan selama 7 hari untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Baik yang mulia. Saudara kuasa hukum yang tergugat? Baik yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi, maka sidang pada hari ini ditunda selama 7 hari dari sekarang dan dilanjutkan tanggal berapa Panitera? Tanggal 23 Desember 2024 yang mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pada hari ini 23 Desember 2024, sidang Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 132-G-2024-PT Makassar antara pihak penggugat Andi Wirawan melawan tergugat Bupati Sukamaju siap dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan. Apakah hakim anggota sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Panitra, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha dalam perkara
nomor 132 garis miring G garis miring 2024 garis miring PT UN Makassar antara pihak penggugat Andi Wirawan tergugat Bupati Sukamaju pada hari ini tanggal 23 Desember 2024 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, Majelis Hakim telah menerima salinan surat hasil mediasi dari mediator Tiara Nur Aisyah SHMH yang menyatakan bahwa perdamaian yang saudara tempuh melalui mediasi tidak menemukan titik perdamaian. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Saudara penggugat dan kuasa penggugat, apakah saudara sudah siap dengan surat gugatan Anda? Siap majelis, kami siap saat ini. Baik, silakan dibaca. Pada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Andi Wirawan, tempat tanggal lahir Makassar 15 Juli 1945, alamat Jalan Ahmad Yani nomor 45 Makassar, Sulawesi Selatan. Pekerjaan yaitu mantan pegawai negeri sipil pada Dinas Pendidikan Sukamaju. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 132 garis miring G garis miring 2024 garis miring PT UN Makassar tanggal 13 Desember 2024 memberikan kuasa kepada Muhammad Al-Hashir SHMH dan Tiara Nur Aisyah Iskandar SHMH. Selanjutnya disebut penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Bupati Sukamaju yang beralamat di kantor Bupati Sukamaju, Jalan Raya Merdeka nomor 10 Sukamaju, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Perihal gugatan, pembatalan surat keputusan Bupati Sukamaju nomor 13123 garis miring 2024 tentang pemberhentian Andi Wirawan sebagai pegawai negeri sipil. Adapun dalil-dalil gugatan penggugat adalah sebagai berikut. 1. Posita. Yang pertama yaitu kedudukan hukum penggugat. Penggugat adalah pegawai negeri sipil yaitu PNS yang telah bekerja selama lebih dari 10 tahun di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukamaju dengan catatan kinerja yang baik. Pada tanggal 3 Februari 2024, penggugat menerima surat keputusan Bupati Sukamaju nomor 123 garis miring 2024 yang memberhentikan penggugat dari jabatannya sebagai PNS dengan alasan pelanggaran disiplin berat. 2. Fakta-fakta yang terjadi bahwa alasan pemberhentian yang disebutkan dalam SK tergugat adalah ketidakhadiran penggugat tanpa izin selama beberapa hari kerja. Namun, penggugat telah menyampaikan informasi tentang ketidakhadiran tersebut melalui rekan kerjanya karena alasan kesehatan. Bahwa penggugat tidak pernah dipanggil untuk klarifikasi, tidak menerima surat peringatan, dan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum SK pemberhentian diterbitkan. Bahwa tindakan tergugat melanggar ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang mengatur bahwa saksi berat harus didahului dengan proses klarifikasi dan pembelaan diri. Bahwa akibat penerbitan SK tersebut, penggugat kehilangan status dan hak-haknya sebagai PNS, termasuk gaji, tunjangan keluarga, dan fasilitas jaminan sosial. Yaitu yang berikutnya, yang ketiga, pelanggaran prosedur. Bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran prosedur administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang mensyaratkan adanya pemberian peringatan tertulis sebelum pemberhentian, klarifikasi dan pemberian kesempatan kepada PNS untuk memberikan pembelaan. 4. Dampak yang ditimbulkan bahwa pemberhentian sepihak ini tidak hanya mencemarkan nama baik penggugat secara profesional, tetapi juga menyebabkan kerugian material dan non material bagi penggugat serta keluarganya. Berikutnya yaitu petitum. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sahnya surat keputusan Bupati Sukamaju nomor 123 garis miring 2024 tentang pemberhentian Andi Wirawan sebagai pegawai negeri sipil. 3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut. Memerintahkan tergugat untuk memulihkan status penggugat sebagai pegawai negeri sipil
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukamaju beserta segala hak-hak kepegawaiannya. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. Demikian surat gugatan ini disampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, penggugat mengucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Apakah saudara tetap pada gugatan atau akan ada perubahan? Ya, kami tetap pada gugatan tersebut. Saudara tergugat, apakah Anda mengetahui isi gugatan tersebut? Ya, Yang Mulia, saya telah mempelajari isi dari gugatan tersebut. Apakah saudari akan mengajukan jawaban atas gugatan penggugat? Ya, Yang Mulia, kami akan membuat jawaban gugatannya dan kami mohon diberi waktu selama 14 hari. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Keberatan yang mulia, kami kira waktu 7 hari sudah cukup. Baiklah, untuk memberi kesempatan kepada para pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawabannya, maka sidang pada hari ini ditunda selama 7 hari dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa Pak Nita? Tanggal 30 Desember 2024 yang mulia. Baiklah, apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2024 dengan agenda sidang pembacaan eksepsi dari tergugat kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pada hari ini, Senin tanggal 31 Desember 2024, sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha nomor 132-G-2024-PT Makassar antara pihak penggugat Andi Wirawan melawan tergugat Saudara Bupati Sukamaju. Siap dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, silakan duduk. Kepada hakim anggota, apakah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Panitra, siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, sidang Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam perkara nomor 132-G-2024-PT UN antara pihak penggugat Andi Wirawan melawan tergugat Bupati Sukamaju pada 31 Desember dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara tergugat dan kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan surat jawaban gugatan Anda? Siap Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Terima kasih majelis, kami siap membacakan isi jawaban gugatan. Surat jawaban gugatan perkara tata usaha negara Makassar 31 Desember 2024. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 323-G-2024-PT UN Makassar di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Makassar dengan format yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Dimas, jabatan Bupati Sukamaju, alamat kantor Jalan Ahmad Yani nomor 24 Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cindregita SHMH dan Nimade Sintayu Wulandari SHMH beralamat di AP Petarani nomor 169 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 3/SK khusus /PTUN/2024 selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh nama Andi Wirawan, alamat Jalan Ahmad Yani nomor 45 Makassar, Sulawesi Selatan, pekerjaan mantan pegawai negeri sipil NIK 7371021507850001. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam eksepsi 1, eksepsi mengenai kewenangan absolut bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah surat
keputusan Bupati Sukamaju tentang pemberhentian PNS yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa tergugat tidak mengajukan eksepsi terkait kewenangan absolut. 2. Eksepsi mengenai tenggangan waktu, bahwa gugatan penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya SK pemberhentian, bahwa tergugat tidak mengajukan eksepsi terkait tenggangan waktu gugatan. Dalam pokok perkara, poin 1, bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini. 2. Bahwa pemberhentian penggugat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan pertimbangan: 1. Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin berupa ketidakhadiran tanpa keterangan resmi. 2. Pemberitahuan melalui rekan kerja tidak dapat dianggap sebagai mekanisme izin yang sah. 3. Kondisi kesehatan yang dijadikan alasan tidak didukung dengan bukti surat keterangan dokter yang valid. Poin 3. Bahwa terkait prosedur pemberhentian: 1. Telah dilakukan upaya pembinaan secara berjenjang sebelumnya. 2. Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi namun tidak dimanfaatkan. 3. SK pemberhentian diterbitkan setelah melalui pertimbangan yang matang. Poin 4. Bahwa tindakan tergugat telah sesuai dengan 1. Pasal 87 ayat 4 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dalam rekonvensi, tergugat tidak mengajukan gugatan rekonvensi. Petitum: berdasarkan alasan tersebut di atas, tergugat memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan dalam eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara: 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat keputusan Bupati Sukamaju nomor 123/2024 adalah sah dan berkekuatan hukum. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikian jawaban ini disampaikan atas perhatian majelis hakim. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, tergugat. Baik, saudara penggugat, apakah saudara akan mengajukan tanggapan atas jawaban tergugat? Benar majelis hakim, kami akan menanggapi surat jawaban dengan replik. Baik, dikarenakan penggugat akan mengajukan replik, apakah kuasa hukum sudah siap dengan jawaban replik tersebut? Siap, Yang Mulia. Silakan kepada kuasa hukum untuk membaca tanggapan. Baik Yang Mulia, sebelum kami membacakan replik, izinkan saya memberikan sedikit argumen. Replik. Dalam sengketa tata usaha negara perkara nomor 132/2024 PTUN Makassar, antara Andi Wirawan selaku penggugat melawan Bupati Sukamaju selaku tergugat. Pada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pemeriksa perkara nomor 132/2024/PTUN Makassar, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, di tempat dengan hormat untuk bersama serta guna kepentingan hukum Andi Wirawan selaku penggugat berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Desember kami yang namanya disebut di bawah ini, Muhammad Anashir SHMH dan Jara Nur Aisyah Iskandar SHMH, keduanya yang berkantor pada kantor advokat dan konsultan hukum Mutiara Laufir yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo nomor 20, Kecamatan Parapukan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2024, Lampir bertindak untuk dan atas nama Andi Wirawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan pegawai negeri sipil, alamat Jalan Ahmad Yani nomor 45, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagai penggugat menyampaikan tanggapan atas jawaban eksepsi yang diajukan oleh Bupati Sukamaju yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa diwakili oleh kuasanya Nima Desinta Ayu Wulandari SHMH
dan Simbagita SMH sebagai tergugat yang disampaikan dalam persidangan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Mengenai kewenangan absolut. A. Menegaskan kembali bahwa objek sengketa bukan hanya terkait kewenangan absolut Bupati, tetapi juga mengenai keabsahan prosedur dan pertimbangan hukum dalam mengeluarkan SK pemberhentian. Poin B. Bahwa penggugat tidak mempersoalkan kewenangan Bupati secara umum, melainkan pelaksanaan kewenangan tersebut yang dinilai telah melanggar ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan prinsip-prinsip keadilan. 2. Mengenai tenggangan waktu. Poin A. Bahwa penggugat menerima SK pemberhentian pada tanggal 1 Februari 2024 dan mengajukan gugatan pada tanggal 14 Desember 2024. Poin B. Bahwa gugatan telah diajukan dalam waktu yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 3. Bahwa benar tentang pemberhentian Andi Wirawan sebagai PNS hanya secara sepihak dan tanpa dasar dari pihak pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sukamahi. Bahwa poin 4. Bahwa pada persidangan memang benar adanya pihak pemerintah Kabupaten Sukamahi yaitu Bupati telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam pokok perkara 1. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon pula apa yang terurai dalam gugatan maupun eksepsi mengenai hal itu tetap dianggap diulang kembali dalam replik ini. 2. Bahwa surat pemberhentian tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan pertimbangan. A. Bahwa ketidakhadiran penggugat disebabkan kesehatan buruk dan telah diinformasikan kepada rekan kerjanya untuk disampaikan kepada atasan. B. Bahwa jika itu termasuk pelanggaran, maka pelanggaran tersebut tidak cukup berat untuk menjadi dasar pemberhentian dan tergugat masih harus mendengar klarifikasi dari penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 27 PP nomor 94 tahun 2021. 3. Bahwa terkait prosedur pemberhentian WA, bahwa tergugat tidak punya upaya pembinaan yang serius sebelum dilakukan pemberhentian. Poin B. Bahwa penggugat tidak menerima tanggapan dari tergugat selama 10 hari setelah pengajuan keberatan. Poin C. Bahwa benar penggugat tidak pernah dipanggil untuk klarifikasi dan tidak menerima surat peringatan terkait SK pemberhentian diterbitkan selama berbulan-bulan. Poin D. Bahwa keputusan tergugat untuk memecat penggugat terkesan terlalu cepat dan kurang memperhatikan aspek-aspek prosedural serta kemanusiaan. 4. Bahwa tindakan tergugat tidak sesuai dengan WA, bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan prinsip-prinsip kepegawaian yang baik. Poin B. Bahwa tergugat telah mengabaikan prosedur dalam penerbitan SK nomor 123/2024. 5. Bahwa benar penggugat telah diangkat menjadi PNS dan dipecat secara tidak terhormat oleh Bupati Sukamahi sebagai pegawai negeri sipil dengan ketidakjelasan alasan yang tidak logis. Petitum. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan amarnya sebagai berikut. 1. Menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara. 2. Menyatakan SK nomor 123/2024 tentang pemberhentian penggugat sebagai PNS batal demi hukum. 3. Memerintahkan tergugat untuk memulihkan status penggugat sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukamahi beserta hak-hak kepegawaiannya. 4. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, penggugat mohon putusan seadil-adilnya. Demikian gugatan ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai. Amin. Makassar, tanggal 31 Desember 2024. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ingin menanggapi replik dari penggugat? Iya yang mulia, kami akan menanggapi surat replik. Untuk itu kami meminta waktu 1 minggu dari sekarang. Panitra, 1 minggu dari sekarang dan pada tanggal berapa? Tanggal 7 Januari 2025 yang mulia.
Baik, karena kuasa hukum penggugat sudah selesai membacakan tanggapannya, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 7 Januari 2025 dengan agenda menanggapi surat replik untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pada hari ini, tanggal 7 Januari 2025, sidang pengadilan tata usaha negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha nomor 132/G/2024 PTUN Makassar antara pihak penggugat Andi Wirawan melawan tergugat Bupati Sukamaju siap dimulai. Majelis hakim akan masuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, silakan duduk. Hakim anggota, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Panitra, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, sidang pengadilan tata usaha negara yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha nomor 132/G/2024 PTUN Makassar antara pihak penggugat saudara Andi Wirawan melawan tergugat Bupati Sukamaju pada hari Senin 7 Januari 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan tanggapan? Iya, yang mulia. Silakan dibacakan. Publik dalam perkara sengketa tata usaha negara perkara nomor 323/G/2024 PTUN Makassar di Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar antara Andi Wirawan sebagai penggugat melawan Bupati Sukamaju sebagai tergugat. Kepada Ketua Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar, pemeriksaan perkara nomor 323/G/2024 PTUN Makassar, Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar di Makassar dengan hormat. Untuk dan atas nama Andi Wirawan selaku tergugat yang berdasarkan surat kuasa khusus nomor 03/SK/KHS/PTUN/2024 tanggal 7 Januari 2025 yang namanya disebut di bawah ini: 1. Cindra Gita SHMH, 5 Sinta Yulandari SHMH. Kesemuanya adalah kuasa hukum dari kantor hukum UTM Partners Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan AP Veterani nomor 169 Kecamatan Panakukang, nomor Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan ini hendak menyampaikan publik sehubung dengan replik sebagaimana yang telah disampaikan oleh penggugat tertanggal 7 Januari 2025 sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi yang telah disampaikan sebelumnya dan menolak seluruh dari penggugat dalam replik secara tegas. 2. Bahwa pemberhentian penggugat sebagai PNS telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021. 3. Bahwa ketidakhadiran penggugat tanpa izin selama beberapa hari telah terdokumentasi dengan baik dan telah melalui proses verifikasi yang sah. 4. Bahwa penggugat telah diberikan peringatan dan kesempatan yang cukup untuk mengklarifikasi ketidakhadirannya, namun tidak memberikan tanggapan yang memuaskan. Poin pertama dalam pokok perkara. 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil penggugat dalam replik dan tetap berpegang pada jawaban semula. 2. Bahwa tindakan pemberhentian yang dilakukan terhadap penggugat telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan didasarkan pada alasan yang sah dan kuat. 3. Bahwa masa kerja penggugat selama 10 tahun tidak menghapus kewajiban untuk mematuhi peraturan kepegawaian yang berlaku. 4. Bahwa SK nomor 123/2024
telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Poin kedua, petitum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus: 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan sah dan berkekuatan hukum SK nomor 123/2024 tentang pemberhentian penggugat dari PNS. Ketiga, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Demikian duplik ini disampaikan atas peraturan majelis hakim yang mulia. Kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah mengerti dengan duplik yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Baik, karena kuasa hukum tergugat sudah selesai membacakan tanggapannya, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 14 Januari 2025 dengan agenda pembuktian dari tergugat dan penggugat untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pada hari ini tanggal 14 Januari 2025, sidang pengadilan tata usaha negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha nomor 132/G/2024/PT Makassar antara pihak penggugat Andi Wirawan melawan tergugat Bupati Sukamaju siap dimulai. Majelis hakim akan masuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan. Baik, sidang pengadilan tata usaha negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha nomor 132/G/2024/PT UN Makassar antara pihak penggugat Andi Wirawan melawan tergugat Bupati Sukamaju pada tanggal 14 Januari 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah hadir? Yang mulia, penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Al-Hashir SHMH dan Tiara Nur Aisyah Iskandar SHMH, dan tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya Cindra Gita SHMH dan Nimade Sinta-Ayu Wulandari SHMH telah hadir. Baik, kita akan melanjutkan pada tahap pembuktian. Hari ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Silahkan sebutkan nama saksi yang akan dihadirkan. Yang mulia, kami akan mengajukan 2 saksi dan 1 ahli yang bernama Saudara Muhammad Fahmi Idam Lawiyo sebagai saksi 1 dan Saudara Muhammad Ilham sebagai saksi 2 serta Saudari Nur Saida sebagai ahli medis. Baik, kepada kuasa hukum penggugat silakan memanggil saksi yang telah diajukan dan akan diperiksa pada hari ini. Terima kasih yang mulia, kami memanggil saksi pertama kami yang bernama Saudara Muhammad Fahmi Idam Lawiyo untuk memasuki ruang sidang. Baik. Baik, kepada saksi silakan memperkenalkan identitas saudara. Nama saya Fahmi Idam Lawiyo sebagai teman dari Andi Wirawan. Baik, saudara saksi. Sebelum memberikan keterangan, Anda wajib mengucapkan sumpah menurut agama dan kepercayaan Anda. Apakah Anda bersedia? Bersedia ini. Silakan kepada hakim anggota 2 untuk mengambil sumpah dari saudara saksi. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, sehubung dengan tugas Anda pada persidangan ini, kami akan meminta Anda untuk mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan keyakinan Anda. Sebelum mengucapkan sumpah, saya mohon Anda untuk berdiri. Harap ikuti saya akan memandu Anda dalam mengucapkan sumpah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat dengan sebenarnya dan tidak ada lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih saksi, Anda dapat bersumpah. Harap ingat bahwa Anda wajib untuk memberikan keterangan yang benar, karena keterangan yang tidak benar dapat berakibat hukum. Apakah saudara bisa mengerti? Mengerti yang mulia. Baik,
Cukup ya mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal tergugat dalam perkara ini? Iya. Bisa dijelaskan kepada kami bagaimana saudara mengenal tergugat dan apa hubungan saudara dengan perkara ini? Beliau adalah rekan kerja saya yang mulia. Saya mengetahui bahwa saudara Andi Wirawan tidak hadir beberapa hari ini karena sakit sebelumnya. Beliau absen sudah meminta saya untuk menyampaikan kabar kepada atasan kami. Saya sendiri yang menyampaikan langsung ke bagian kepegawaian. Tetapi tampaknya laporan tersebut tidak diproses dengan baik. Baik, saudara saksi, apakah benar penggugat pernah menerima panggilan klarifikasi? Sejauh ini yang saya tahu tidak ada surat panggilan yang resmi dari yang disampaikan kepada saudara Andi Wirawan. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, silakan memanggil saksi 2 yang telah diajukan dan akan diperiksa pada hari ini. Kepada saudara Fahmi agar meninggalkan ruang sidang. Terima kasih mulia. Kami akan memanggil saksi kedua kami yang bernama Moh Ilham untuk memasuki ruang sidang. Silakan. Baik, kepada saudara saksi, silahkan memperkenalkan identitas saudara. Saudara saksi, silahkan memperkenalkan identitas saudara. Nama saya Moh Ilham Dawali. Saya merupakan pegawai negeri sipil di kantor penggugat. Baik, saudara saksi Ilham, sebelum memberikan keterangan, Anda wajib mengucapkan sumpah menurut agama dan kepercayaan Anda. Apakah Anda bersedia diambil sumpah? Sedia yang mulia. Silahkan kepada hakim anggota 2 untuk mengambil sumpah dari saudara saksi. Baik yang mulia, saudara saksi, sehubung dengan tugas Anda pada persidangan ini, kami akan meminta Anda untuk mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan keyakinan Anda. Sebelum mengucapkan sumpah, saya mohon Anda untuk berdiri. Harap ikuti saya akan memandu Anda dalam mengucapkan sumpah. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan pendapat akan memberikan pendapat dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Terima kasih saksi, Anda dapat duduk kembali. Harap ingat bahwa Anda wajib untuk memberikan keterangan yang benar karena keterangan yang tidak benar dapat berakibat buruk. Apakah saudara bisa mengerti? Mengerti? Cukup ya mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal tergugat dalam perkara ini? Tidak. Bisa dijelaskan kepada kami bagaimana hubungan saudara dengan perkara ini? Yang mulia, saya mendapatkan laporan dari saudara anggota Budi Santoso atas ketidakhadiran saudara Andi Wirawan. Namun saat itu saya tidak melanjutkan kepada atasan saya karena terjadi kesalahpahaman prosedural di internal kami. Kesalahan ini murni dari kami, bukan dari Andi Wirawan. Baik, apakah ada pemberitahuan kepada penggugat sebelum penerbitan SK pemberhentian? Dan ada pemberitahuan secara resmi dikirimkan. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, silahkan memanggil saksi ketiga yang telah diajukan dan akan diperiksa pada hari ini. Kepada saudara Ilham, harap meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Kami akan memanggil ahli kami yang bernama Saudari Nur Saidah untuk memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Kepada saudari ahli, harap memperkenalkan identitas saudara. Baik, terima kasih. Nama saya Nur Saidah Fianti, usia saya 40 tahun. Saya bekerja di RSUD Sukamaju dan saya bekerja sebagai dokter spesialis bedah. Baik, saudari ahli, sebelum memberikan keterangan, Anda wajib mengucapkan sumpah menurut agama dan kepercayaan Anda. Apakah Anda bersedia? Silakan kepada hakim anggota 2 untuk mengambil sumpah dari saudara ahli. Baik yang mulia, saudari ahli, sehubungan dengan tugas Anda pada persidangan
saudara mohon untuk berdiri. Harap ikuti saya akan memandu Anda dalam mengucapkan sumpah demi Allah. Saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan pendapat sesuai dengan keahlian saya dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenar. Terima kasih, saudari dapat duduk kembali. Harap ingat bahwa Anda wajib memberikan keterangan yang benar karena keterangan yang tidak benar dapat berakibat hukum. Apakah saudari bisa mengerti? Cukup ya, mulia. Baik, saudari ahli, apakah saudari ahli mengenal tergugat dalam perkara ini? Tidak benar. Kalau begitu silakan memberikan keterangan Anda terkait perkara ini. Baik, terima kasih, yang mulia. Pada tanggal 10 September 2024, saudara Andi Wirawan datang ke rumah sakit dengan keluhan infeksi saluran pernapasan dan demam tinggi. Setelah dilakukan pemeriksaan medis, ditemukan bahwa pasien mengalami infeksi saluran pernapasan yang ditandai dengan gejala sesak napas dan nyeri tenggorokan. Selain itu, pasien juga mengalami demam tinggi dengan suhu mencapai 45 derajat Celcius. Karena kondisi kesehatan beliau yang sangat menurun, saya mengeluarkan surat keterangan sakit serta memerlukan perawatan medis lebih lanjut untuk beliau. Baik, saudari ahli, apakah surat keterangan sakit ini disampaikan kepada pihak terkait? Ya, saya berikan langsung kepada saudara Andi Wirawan yang kemudian menyerahkannya kepada rekannya. Baik, terima kasih saudari ahli. Saudari bisa meninggalkan ruangan. Baik, karena kuasa hukum penggugat sudah selesai menghadirkan para saksi, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 20 Januari 2025 dengan agenda pembacaan putusan. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pada hari ini, Senin tanggal 20 Januari 2025, sidang pengadilan tata usaha Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha nomor 132/G/2024 PT UM Makassar antara pihak penggugat Andi Wirawan melawan tergugat Bupati Sukamaju siap dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, silakan dulu. Baik, sesuai dengan agenda, sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Dan kepada para pihak tergugat maupun penggugat agar menyimak dan mendengarkan putusan ini dengan baik dan seksama. Putusan nomor 132/G/2024 PT UM Makassar. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintah pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam sengketa antara Andi Wirawan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Mutiara RT RW 001/002, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Padan, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan pegawai negeri sipil. Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya 1. Muhammad Al-Hasir SHMH, 2. Tiara Nur Aisyah Iskandar SHMH. Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, berkantor pada kantor advokat dan konsultan hukum Mutiara Law Firm yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo nomor 20, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Melawan Bupati Sukamaju
berkedudukan di Kelurahan Sugiang, Kecamatan Piringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya. 1. Cindra Gita SHMH. 2. Nibade Sinta Ayu Wulandari SHMH. Keduanya keluarga negara Indonesia, memilih domisili hukum di kantor hukum Juta and Partner yang beralamat di Jalan AP Veteran nomor 169. Nomor 03 garis miring SK KHS garis miring PTUN garis miring 2024 tanggal 3 Desember 2024 selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar tersebut telah membaca 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar nomor 87 garis miring garis dis garis miring TF garis miring 2023 garis miring PTW Makassar tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan pemeriksaan perkara dengan acara biasa. 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar nomor 87 garis miring garis MH garis miring 2024 garis miring PTUN Makassar tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan majelis hakim. 3. Surat Panitra Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar nomor 87 garis miring garis PPJS garis miring 2024 garis miring PTUN Makassar tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan panitra pengganti dan jurus kita pengganti. Penetapan hakim ketua majelis nomor 87 garis miring garis PP garis miring 2024 garis miring PTUN dan Makassar tanggal 9 Desember 2024 tentang hari dan tanggal pemeriksaan persiapan. Penetapan hakim ketua majelis nomor 87 garis miring garis HS garis miring 2024 garis miring PTUN Makassar tanggal 10 Desember 2024 tentang hari persidangan yang terbuka untuk umum. 6. Penetapan hakim ketua majelis nomor 87 garis miring G garis miring TF garis miring 2024 garis miring PTUN Makassar tanggal 10 Desember 2024 tentang court kalender. 7. Berkas perkara nomor 87 garis miring G garis miring TF garis miring 2024 garis miring PTUN Makassar serta mendengar keterangan para pihak tentang duduk sengketa bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar pada tanggal 2 Desember 2024 dengan register perkara nomor 132 garis miring G garis miring 2024 garis miring PTUN Makassar dan telah diperbaiki serta diterima oleh majelis hakim pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 Desember 2024 yang selengkapnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 1. Objek sengketa bahwa yang menjadi objek sengketa perkara akuo adalah tindakan tergugat selaku Bupati Sukamaju yang melakukan perhatian kepada penggugat Adi Wirawan sebagai PNS dengan cara sepihak dan tanpa dasar dari pihak pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sukamaju, Provinsi Sulawesi Tengah. Poin 2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 47 junto pasal 50 junto pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut. Pasal 47 pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pasal 50 Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Pasal 45 ayat 1 gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang dan daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dimaknai bahwa pengadilan tata usaha negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di daerah hukumnya. Poin 3. Kepentingan penggugat yang telah dirugikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan usaha negara
dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. 2. Bahwa mengacu ketentuan pasal 53 ayat 1 peraturan, maka batasan orang atau badan hukum perdata mempunyai legal standing untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan pengadilan tata usaha negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan. Poin 3, bahwa dengan hal ini alasan pengajuan gugatan dalam sengketa tata usaha negara tidak hanya berdasarkan terjadinya kerugian yang sifatnya aktual atau aktual injury, namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial atau potensial injury sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 87 huruf E Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Poin 4, bahwa kenyataannya tindakan administrasi pemerintah yang dilakukan oleh tergugat adalah bahwa penggugat tidak mempersoalkan kewenangan bupati secara umum melainkan pelaksanaannya. Kewenangan tersebut yang dinilai telah melanggar ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan prinsip-prinsip keadilan. Poin 4, tenggang waktu pengajuan gugatan. 1. Bahwa penggugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara umum diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Mengadili. 1. Dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima untuk seluruhnya. 2. Dalam pokok perkara. Poin 1, menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. Poin 2, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara. Poin 3, menyatakan surat keputusan nomor 123/2024 tentang pemberhentian penggugat sebagai pegawai negeri sipil oleh tergugat adalah batal demi hukum. 4, memerintahkan tergugat untuk memulihkan status penggugat sebagai pegawai negeri sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukamaju. Memerintahkan tergugat untuk memulihkan status penggugat sebagai pegawai negeri sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukamaju berdasarkan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. 6. Apabila terdapat putusan yang tidak sesuai dengan pertimbangannya di atas, majelis hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip ex aequo et bono. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Muhammad Fatur Rahman Pratama Lubis SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, Gunawan Aprilianto SHMH dan Muzakira SHMH masing-masing selaku hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh TV Nurul Askia SH selaku panitera pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri oleh para pihak. Hakim Ketua Majelis Muhammad Fatur Rahman Pratama Lubis SHMH, Hakim Anggota Gunawan Aprilianto SHMH, Hakim Anggota Muzakira SHMH. Baik, kepada pihak yang merasa keberatan terhadap isi putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak keputusan yang dibacakan. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan